Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMP IT Asyazili Talk. Tempat kita untuk berbagi cerita, kisah, pengalaman yang tentunya menginspirasi kita bersama. Sahabat Asyazili, bersama saya di Asyazili Talk edisi kedua hari ini yang akan memandu sahabat Asyazili dalam podcast selama 40 menit ke depan. Nah, hari ini kita akan ngobrol seru berkaitan dengan tema yakni tempat tumbuh SMP IT Asyazili yang aman, nyaman, dan berprestasi. Tetapi sebelum kita mulai mengobrol di hari ini, kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu yang kita hadiahkan kepada para muassis Ma'had Asyazili. Al-Hadiniyah walikuladin salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sahabat Asyazili, bersama saya telah hadir 3 narasumber yang luar biasa. Mereka adalah siswi-siswi dari SMP IT Asyazili yang akan berbagi cerita tentang kehidupan dan perjuangan mereka. Pertama kita sambut Kak Iklil Igra Nazila. Dia adalah sekretaris OSIS SMP IT Asyazili. Assalamualaikum Iklil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang sekali Pak bisa diundang di dalam acara podcast kali ini. Gimana kabarnya Pak Arya juga? Alhamdulillah baik, dan senang juga bisa ngobrol bersama Iklil dan teman-teman hari ini. Ya, sekretaris OSIS yang sangat aktif dan inspiratif ini ya, sahabat Asyazili. Lalu yang kedua ada Kak Zaida Faizatul Aulia, siswa berprestasi yang baru saja menyabet juara lomba pidato bahasa Arab di tingkat Jawa Timur. Gimana kabarnya Zaida? Alhamdulillah sehat Pak. Saya juga sangat antusias bisa mengobrol di podcast ini. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Dan terakhir, tak kalah luar biasa juga, beliau adalah Kak Arim, panggilan akrab dari Mailia Ikrimah, yakni terbaik 4 Hafiz Indonesia di tahun 2019, dan kemarin baru saja menjadi mentor di ajang Hafiz Indonesia di tahun 2025. Assalamualaikum Kak Arim. Waalaikumsalam Pak Arya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Arya. Alhamdulillah, saya juga baik. Senang sekali bisa kembali ke sekolah. Dan insya Allah kita bakal sharing dengan teman-teman juga dengan pemirsa. Iya, betul sekali. Masya Allah, luar biasa narasumber kita hari ini ya, sahabat Asyazili. Paket lengkap ini, ada para pemimpin, kemudian sang juara, dan juga tentunya sang inspirator. Ya. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama untuk Kak Iklil ini. Nah, apa sih Kak Iklil yang membuat Kak Iklil menjadi bangga menjadi bagian dari SMP IT Asyazili? Kalau hal yang membanggakan dari menjadi siswa Asyazili ini adalah ketika saya bisa berkumpul dengan teman-teman yang ada di sini, yang ramah, yang baik. Jadi meskipun berbeda-beda Pak, tapi mereka semua itu saling menghargai, menghormati, toleransi. Dan juga di sini tuh ada guru-guru yang perhatian banget sama murid-muridnya. Iya. Nah, karena itu saya jadi betah ada di sekolah ini. Kenapa? Karena di sekolah Asyazili ini tuh tidak hanya mengajarkan muridnya untuk meraih prestasi, tapi juga untuk lebih berakhlak yang mulia. Oke, Masya Allah. Berarti yang sangat membanggakan teman yang beragam dan juga Bapak Ibu guru yang membimbing dengan luar biasa semangatnya gitu ya Kak Iklil ya. Masya Allah. Oke, pertanyaan untuk Kak Zaida berikutnya ya. Kak Zaida kemarin baru saja menjuarai pidato ya, di Malang Raya dan juga Jawa Timur ya, 2 kali berarti ya. Ya. Apa motivasi Kak Zaida hingga bisa menjadi juara pidato bahasa Arab? Motivasi saya adalah ingin menunjukkan bahwa bahasa Arab itu sangat indah dan juga bisa disampaikan dengan rasa percaya diri. Selain itu, saya juga ingin membawa nama baik sekolah dan membuktikan kepada semua orang bahwa seorang santri atau siswa pesantren itu tidak hanya bisa ngaji, menghafal Al-Quran saja, tetapi mereka juga bisa tampil di berbagai ajang dengan prestasi yang mereka miliki. Gitu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi kemarin ini Kak Zaida juara 1 lomba pidato bahasa Arab di tingkat Malang Raya ya, di event Kitfest ya Kak Zaida ya. Kemudian yang kedua juara 2 tingkat Jawa Timur di event Mukhoyam Arabi kalau nggak salah ya, di Sidoarjo saat itu. Ya, oke. Jadi motivasi utamanya adalah ingin menampilkan ya bahwa santri itu tidak hanya bisa
mengaji mungkin, tetapi juga bisa tampil public speaking gitu ya, Masya Allah. Oke, berikutnya ke Kak Arim nih, Kak Arim. Kapan Kak Arim pertama kali menghafal Al-Quran? Karena kan di tahun 2019 sudah ikut di HI, berarti hafalannya mulai kapan itu Kak Arim? Sebenarnya Arim kurang ingat ya, tapi dari cerita Bunda, Arim mulai menghafal itu sekitar PAUD, sekitar 5 sampai 6 tahun. Itu Arim mulai diarahkan untuk menghafal. Jadi mulai 6 tahun tuh udah diarahkan menghafal, tapi masih di rumah Pak Arya. Iya. Nanti sekitar kelas 3 itu baru mulai mondok, tapi mondok pulang, baru di SMP benar-benar mondok dan benar-benar fokus menghafal. Berarti mulai hafalannya mulai sejak PAUD ya, kemudian di kelas 3 SD mulai mondok tapi pulang, kemudian ketika SMP baru mukim di pondok. Betul, baru intens menghafal di SMP. Oke, Masya Allah ya. Oke. Jadi mulai PAUD ini sahabat Asazili, luar biasa ya perjuangan untuk menghafalkan Al-Qur'annya. Oke, kembali ke Kak Iklil. Tadi Kak Iklil bercerita tentang suasana pertemanan yang sangat mendukung ya di lingkungan sekolah kita. Nah, gimana sih menurut Kak Iklil suasana pertemanan di SMP kita di Asazili? Alhamdulillah kalau suasana pertemanan di sini itu baik banget Pak Arya. Jadi teman-teman itu banyak yang benar-benar perhatian. Saya itu jujur aja nggak pernah melihat perundungan yang ada di sekolah ini. Malahan ya Pak, kalau ada teman-teman yang sedih atau merasa butuh perhatian dikit-dikit karena mungkin ada beberapa problem, pasti yang lain itu bakalan tanya-tanya gitu, apa sih masalah kamu, sini cerita. Nanti kalau kamu pendam terus atau kamu simpan terus perasaan kayak gitu, kamu bisa jadi down loh. Ayo sini cerita-cerita, ya kan Mbak? Oke, sahabat Asazili ya, kalau mungkin dari sahabat Asazili ragu mau mondok nggak punya temen, nggak usah bingung karena justru mondok itu menambah pertemanan ya, seperti itu Kak Iklil ya. Iya. Itu kalau versi Kak Iklil. Kalau versi Kak Zaida gimana pertemanan di sekolah dan di pondok? Pertemanan menurut saya ya tidak ada perselisihan sih Pak. Kita semua ya seperti saudara gitu. Ya saling berbagi, saling cerita-cerita banyak ya. Tidak kurang lebihnya seperti itu. Iklil, ya, oke ya sama ya itu. seperti yang disampaikan Kak Iklil. Oke, terima kasih. Ya berikutnya kembali ke Kak Arim. Tadi hafalan mulai dari PAUD ini ya Kak Arim ya. Nah, apa tantangan terbesar dalam menjaga hafalan itu Kak Arim? Tantangan terbesar seorang penghafal Al-Quran tuh mungkin semua itu 11-12 ya. Mungkin Kak Zaida, Kak Iklil? Kak Iklil juga menghafalkan. Pasti sebenarnya tantangannya itu ya 11-12 sih. Tantangannya penghafal Quran itu ya istiqomah itu. Arim juga masih berusaha untuk istiqomah itu. Untuk belajar istiqomah Iya, itu ya. belajar istiqomah untuk menghafal, menjaga hafalannya. Menjaga yang sudah dihafalkan. Iya, benar Oke. seperti itu. Terlebih dengan adanya teman yang sesama mondok mungkin ada motivasi tambahan ya. Iya, betul Ya, seperti gitu. Oke, terima kasih. Berikutnya ke Kak Zaida. Kembali ke Kak Zaida. Tadi sudah bisa juara lomba pidato ya. Kemudian diajari juga di sekolah. Nah, gimana sih Kak Zaida sekolah itu mendukung untuk mengembangkan bakat berbicara di depan umum itu gimana di sekolah? Dukungan dari sekolah sangat baik Pak. Kami dibimbing, dikoreksi ya mungkin kalau latihan, terus juga diberi motivasi agar tetap semangat buat berlatih dan belajar lebih banyak. Ya mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ya berarti sekolah benar-benar memberikan dukungan penuh Ya, ya kepada benar. semua siswanya. Dan itu apakah hanya terkait pidato bahasa Arab? Tidak. Tidak ya. Ya bakat-bakat lain pun juga seperti itu. Teman-teman yang ingin bisa seperti kayak tilawah mungkin juga ada gitu yang melatih dari pihak sekolah juga. Berarti sahabat Asazili nggak usah ragu atau khawatir ya, misalkan Benar. belum tahu bakatnya, belum tahu minatnya, nanti ketika masuk di sini akan dibimbing dan diarahkan oleh Bapak Ibu guru gitu ya. Ya. Oke.
Oke, berikutnya kembali ke Kak Iklil lagi nih ya. Jadi kita gantian sistemnya. Gantian saling menjawab satu sama lain. Oke. Kak Iklil, gimana pendapat Kak Iklil sekolah itu mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Kalau menurut saya sih sekolah yang mewujudkan lingkungan aman dan nyaman itu tentang programnya. Jadi di sini itu diterapkan sistem anti bullying. Nah, dari sistem ini siswa-siswa itu dibimbing secara langsung oleh guru untuk saling menghormati, menghargai, toleransi, atau bab-bab dasarnya seperti bullying itu bagaimana, apa cara mencegah bullying, pokoknya paket lengkap deh Pak. Nah dari situ itu teman-teman itu mulai termotivasi, teman-teman itu mulai sadar, akhirnya terciptalah suasana belajar yang menurut saya itu benar-benar nyaman banget. Jos deh Pak. Oh iya, berarti lingkungan sekolah sangat aman dan nyaman untuk belajar ya, karena ada sistem anti bullying itu. Iya. Oke. Dan selain itu juga santri Asazili ini wajib untuk mukim di pondok ya? Iya. Mukim di pondok, berarti di sekolah diawasi dan dijaga oleh Bapak Ibu guru, kemudian di pondok diawasi oleh pengasuh ya? Iya. Oh ya. Dari pengasuh ini juga ikut terjun langsung ke anak-anak buat ngelatih bagaimana mentalnya untuk menghadapi keseharian yang kegiatannya itu benar-benar padat banget. Akhirnya teman-teman termasuk saya ini terbiasa dengan sikap-sikap yang mampu memanage ulang waktu-waktunya. Oh iya, belajar manajemen waktu juga Iya. ya. Luar biasa. Anak-anak di Karena kan pondok, Pak. sekolah terus ditambah mondok lagi, kegiatan juga padat gitu ya. Oke. Padat banget. Tapi dengan itu semua terciptalah lingkungan belajar yang aman dan Nyaman. Oke, betul. Ya, berikutnya Kak Arim, kembali ke Kak Arim lagi. Tadi cerita kalau tantangannya itu di istiqomah ya. Ya, Ya. oke. Nah, kalau dari lingkungan pondok ya, di lingkungan Pondok Asazili, gimana lingkungan pondok bisa membantu menjaga semangat hafalan itu? Untuk lingkungan pondok itu memang sangat membantu ya untuk menjaga semangat, karena selain memang kita ada tuntutan untuk setoran ya. Misalnya nih kayak aku sama Kak Zaida kan sepantaran nih. Biasanya kadang banyak yang masuknya tuh bareng di kelas 7. Nah, misalnya di kelas 7 pertengahan Kak Zaida ini udah dapat 10 misalnya. Arin masih dapat 7 mungkin. Pasti kayak ada rasa greget kayak aduh, kita masuknya bareng kok dia udah dapat segitu. Lebih banyak gitu iya, ya. kenapa aku masih segini aja padahal kita masuknya bareng. Nah, itu juga bisa menjadi motivasi, bisa menjadi semangat untuk diri sendiri. Oke. Kayak gitu ya, kayak gitu. Iya. Ya. Jadi Ada aja. kayak ada apa ya? Mungkin ya kita berlomba-lomba juga gitu. Iya, berlomba-lomba tapi Iya. dalam hal kebaikan. Iya. Betul, seperti itu. Fastabikul khairat istilahnya. Iya. Jadi kalau kita sama-sama mondok startnya bareng, tapi kok ternyata temennya lebih banyak, itu kan cara tidak langsung termotivasi gitu Iya, ya. betul. Oke, oke. Betul. Ya, berikutnya Kak Zaida. Kembali ke Kak Zaida tadi. Ya, setelah mengikuti lomba dibimbing oleh Bapak Ibu guru hingga akhirnya bisa menjadi juara. Nah, apa pengalaman yang paling berkesan saat ikut lomba Kak Zaida? Pengalaman paling berkesan saya itu ketika mengikuti lomba tingkat Jawa Timur, di mana saya bertemu dengan banyak peserta yang hebat dari berbagai daerah, dan dari situ saya belajar banyak sih Pak. Ya meskipun persaingannya ketat dan berat, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk tetap untuk bisa mendapat juara, dan itu suatu momen yang tidak akan saya lupakan gitu Pak. Ketika belajar di SMP ini ya. Iya benar sekali. Ada nggak, sempet nggak merasa minder nanti bisa juara nggak ya gitu? Ya pernah sih Pak, kan gugup gitu ya, Iya, kan gugup. orangnya hebat-hebat, terus pasti saya mikirnya, ah itu udah berpengalaman banget kayak gitu Pak, biasanya kayak kelihatan gitu Pak. Iya. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan dan belajar yang teguh bisa menjadi juara juga Iya, akhirnya. Ya. benar-benar. Oke. Ya, sebelum kita lanjut bisa diminum dulu mungkin ya, kayaknya mulai haus ini. Ya, silakan sambil diminum, nggak apa-apa. Ya, biasanya karena memang kalau ngobrol terlalu
nyantai, terlalu nyaman itu nggak kerasa waktu sudah habis gitu ya. Ya, sambil diminum nggak apa-apa. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Kembali ke Kak Iqlil lagi. Ya, tadi bercerita tentang pondok, tentang pertemanan, kemudian tentang sekolah yang terintegrasi dengan pondok gitu ya. Nah, gimana sih Kak Iqlil pondok pesantren itu untuk membentuk karakter siswanya? Kalau dari pondok sendiri itu diatur dengan jadwal-jadwalnya. Jadi kan jadwal di pondok itu benar-benar ketat banget ya Pak. Mulai dari pagi sampai sore. Tapi dengan begitu itu tanpa sadar kita melatih karakter pribadi sendiri. Sehingga mengatur waktu sendiri. Mulai dari apapun itu segala macam situasinya, mulai dari positif ataupun negatif, semuanya diatur sendiri. Karena kebiasaan ini, sikap-sikap negatif ini terganti jadi sikap-sikap positif. Kayak contohnya gini Pak, saya ini mau kegiatan setoran harian seperti biasanya. Sebelum setoran ini kan waktu itu pasti luang Pak. Saya tuh nggak mau ngisi dengan kegiatan-kegiatan negatif kayak sesuatu yang bikin Mager-mageran gitu ya misalnya. gitu ya. Jadi nggak. Akhirnya saya itu berusaha untuk menguatkan hafalan lagi supaya setoran itu bisa jadi lancar. Oke. Menurut saya itu. Jadi karena itulah pembentukan karakter di pondok itu sangat penting. Jadi karakter disiplin itu terbentuk dengan waktu yang sangat padat kegiatan di pondok itu ya. Jadi dari bangun tidur, sekolah, setoran, hingga setoran lagi, kemudian tidur lagi ya. Jadi dari situ karakter disiplin terbentuk. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Zaida atau Kak Arim terkait karakter? Sudah terwakilkan sih. Oh, sudah terwakilkan Kak Iqlil ya. Oke. Ya, berikutnya kembali ke Kak Arim ini ya. Apa perbedaannya hafalan sendiri, misalkan hafalan sendiri di rumah gitu, dan dengan hafalan dengan bimbingan yang ada di pondok? Perbedaannya sangat jauh pasti Pak. Sebenarnya memang sesuai pribadi masing-masing ya. Antara semangat atau tidaknya itu juga sangat mempengaruhi. Tapi ya kembali seperti tadi di pondok itu memang ada tuntutan tersendiri. Kita memang harus setoran, nah seperti itu. Jadi gimana harus bikin setoran kayak gitu. Mungkin semuanya sama sih kayak gitu. Selain itu juga katanya di Asazili ini yang menjadi unggulan adalah program Qiraatul Ashr ya. Iya. Nah, itu apa sih Qiraatul Ashr itu? Mungkin sahabat Asazili ada yang belum tahu, di sini bisa diceritakan ya. Nah, Arim juga sebenarnya masih baru belajar, jadi belum terlalu tahu banyak. Ya mungkin singkatnya Qiraatul Ashr tuh qiraah 10 imam. Qiraah 10 Ya, imam. 10 kan, imam bacaan. Ya, kita biasanya pakai imam hafiz ya. Iya. Nah, kalau ini imam-imam lain, Arim kurang hafal sih kalau nama-nama imamnya, cuman ya ada beberapa imam yang ada riwayat beberapa yang tidak sama seperti biasanya. Seperti itu. Mungkin agak bacaannya agak berbeda. Oh iya. Dengan yang kalau biasanya. Ya, kalau bacaan yang biasanya kita baca ngaji Al-Qur'an itu imam hafiz ya. Iya. Sedangkan di Asazili diajarkan 10 bacaan. Jadi bukan imam hafiz saja. Iya, betul sekali. Oke, dan tidak semua pondok seperti itu mungkin Nah, ya. iya. Oh, Makanya. jadi ini keunggulannya di Asazili Iya. ada Qiraatul Ashr gitu ya. Iya, betul Oke, seperti Masya Allah. Ada tambahan dari Kak Zaida? Kayaknya sudah Pak. Oh, sudah ya. Iya. Karena saya tahunya ya mungkin bacaan Al-Qur'an biasanya gitu. Ya, selain itu tentunya mungkin bacaannya pastinya bersanad ya. Iya. Ya, bersanad kepada abuya, kepada kiai, kemudian Iya. ke guru-gurunya beliau seperti itu ya. Sekali. Dan itu yang mungkin sangat dibutuhkan di era sekarang ya. Iya. Karena kan sekarang banyak orang tuh belajar dari Tanpa YouTube guru. misalkan. Iya, betul. Sebenarnya memang Iya. nggak apa-apa sih belajar dari YouTube ya. Cuman sebenarnya kita harus tetap mentasihkan bacaan kita karena kita juga nggak tahu antara itu salah atau benar, atau kurang tepat. Jadi tetap sih punya guru tuh wajib. Kita harus punya guru. Ya, wajib untuk punya guru ya, Iya. poinnya di situ ya. Iya. Jadi boleh belajar dari media sosial tapi tetap wajib untuk punya Guru. Oke, dan tentunya kita juga harus bisa memfilter ya kalau belajar media sosial ya. Iya. Karena tidak semua langsung kita konsumsi gitu kan. Oke. Oke, luar biasa. Oke, berikutnya ke Kak Zaida. Ya, ini Kak Zaida lagi. Tadi cerita tentang pengalaman berkesan saat ikut lomba di Jawa Timur ya. Nah, apa tantangan terbesar nih Kak ketika belajar pidato? Karena kan pidato sendiri itu sudah
sulit ya, agak sulit kan pidato, public speaking. Nah ini pidatonya pakai bahasa Arab lagi, nah itu gimana? Tantangan terbesarnya kalau saya ya Pak ya, itu kayaknya di apa kefasihan melafalkan bahasa Arabnya itu, terus juga menyesuaikan intonasi dengan maknanya, agar orang yang mendengar kita itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Dan kayaknya itu kalau saya ya. Berarti tantangannya memahami teksnya Iya, itu dulu ya. benar. Kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan kepada para pendengar hingga mereka paham gitu ya. Wah, oke. Oke, kembali ke Kak Iklil ya. Ya Kak Iklil, tadi cerita kalau sekolah di sini tuh wajib mondok gitu kan. Nah, gimana perasaannya Kak Iklil? Mondok di sini sudah 2 tahun ya? Alhamdulillah. Oh ya, tahun 2 tahun, kemudian Kak Zaida sama Kak Arim 3 ya? 3 tahun, karena kan kelas 9, kelas 8 ya. Oke, gimana perasaannya Kak Iklil yang tinggal di lingkungan pondok dan diawasi selama 24 jam gitu? Kalau itu sih awalnya saya itu benar-benar kaget banget Pak, karena mulai dari awal kegiatan ini tuh penjagaannya benar-benar ketat. Dari penjagaan ketat ini saya mulai berlatih untuk menyesuaikan diri, sehingga lama-kelamaan saya ini justru merasa nyaman karena pengawasan yang ketat ini gitu malah Pak. Terus karena pengawasan ini juga saya itu akhirnya merasa teratur, merasa aman-aman aja gitu loh Pak. Gitu. Iya, oke. Jadi awalnya sempat kaget ya dengan sistem 24 jam sekolah terus mondok. Karena kan kalau dulu di SD mungkin pagi sekolah, siang udah pulang gitu ya. Sekarang pulangnya bukan sore tetapi setahun cuma 2 kali ya. Oke. Oke, berikutnya ke Kak Arim nih, kemarin yang menjadi mentor di Hafiz Indonesia 2025 ya. Bisa diceritakan pengalamannya menjadi mentor, Kak? Pengalaman menjadi mentor, pengalaman menjadi mentor itu ya alhamdulillah banyak dapat ilmu ya Pak. Dari sana kita juga belajar selain kita mementori jadi adik-adik peserta, kita juga belajar melatih kesabaran ya, melatih kesabaran, dan kita belum kenal siapa mereka, dari mana asalnya kan dari berbagai daerah ya. Jadi kita harus melakukan bonding dengan adik-adik kita juga. Jadi alhamdulillah sih dapat banyak ilmu, dan alhamdulillahnya juga Arim dapat banyak support, dapat keringanan juga dari sekolah. Mendapatkan izin lumayan lama, sebulan lebih. Sebulan lebih ya Iya, dari sekolah nggak ya. sekolah. Jadi Karena menjadi mentor itu ya. Iya, banyak yang mensupport Arim. Mentor itu di 2025. Iya. Kalau di 2019-nya menjadi pesertanya. Iya. Jadi dari peserta menjadi mentor nih Iya, ya. betul, seperti itu. Kalau waktu jadi peserta gimana itu ceritanya itu? Jadi peserta itu sebenarnya lebih berat jadi mentor sih. Oh, jadi gitu ya? peserta itu kita kan cuma membawa nama sendiri. Kalau jadi mentor itu 4 anak bawa nama kita. Oh, Jadi iya. ya lumayan, tapi seru. Alhamdulillah. Ada yang jadi ini juara yang dimentori Kak Arim waktu kemarin. Alhamdulillah 2025. juara 1 yang. Oh, juara 1. Iya. Siapa itu? Namanya Yasmin. Oh, Yasmin. Yasmin, Asal Banyuwangi. asal Banyuwangi. Itu dimentori oleh Kak Arim dan menjadi Iya. Alhamdulillah. juara 1. Masya Allah, luar biasa ya. Oke. Oke, berikutnya kembali ke Kak Zaida ya. Tadi cerita tentang perjuangannya untuk menjadi juara lomba gitu ya. Nah, gimana dukungan lingkungan, teman-teman dan juga Bapak Ibu guru? Dukungan dari para guru luar biasa Pak. Ya, para guru itu juga mendukung gitu, mensupport, dilatih terus juga kan, jadi mulai terbiasa gitu. Teman-teman juga terkadang mereka melihat saya saat latihan atau bahkan mungkin saat lomba, mereka juga pernah sih saya dapat masukan dari mereka biar saya tampil itu lebih baik dari sebelumnya gitu Pak. Memberikan masukan yang mendukung ya. Iya, Jadi benar kita sekali. lebih bisa introspeksi diri benar. dan penampilannya lebih baik gitu Iya. ya. Oke. Ya, oke. Berikutnya ke Kak Iklil ya. Tadi cerita tentang pondok ya. Di pondok yang pertemanannya sangat positif gitu. Nah, kenapa sih Kak Iklil lingkungan yang bebas bullying itu penting bagi sekolah? Kenapa? Lingkungan
kan sekolah yang bebas bullying itu benar-benar penting, Pak. Kenapa? Karena kalau ada bullying itu kan pasti belajar itu jadi nggak nyaman kan, Pak. Makanya di sekolah SMP IT Asyadili ini kita menerapkan sistem anti bullying untuk mencegah hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, makanya juga saya itu jadi betah karena ada sistem anti bullying itu. Termasuk Kak Iklil juga yang menjadi aktivis untuk menerapkan itu ya di OSIS ya. Jadi ngajak teman-temannya untuk tidak melakukan bullying ya. Oke, ke Kak Arim tadi cerita tentang pengalaman menjadi mentor Hafiz Indonesia. Nah, selain menjadi mentor juga sering menjuarai lomba MHQ juga ya. Ya, bisa diceritakan tentang pengalaman-pengalaman ketika lomba mungkin. Pengalaman ketika lomba. Adim itu sering banget pesimis ya. Pesimis ya. Iya, kenapa kok pesimis? Karena kurang yakin gitu loh, Pak. Biasanya kan Pak Arya juga yang ngantar Arim lomba juga iya. kan. tapi Masya Allah banget Pak Arya nih kasih semangat banget. Enggak juara kayak gitu gitu. ya. Jadi itu menjadikan Arim Arim banyak harapan nih, maksudnya banyak yang berharap untuk Arim bisa juara ya. Gitu ya. Banyak yang berharap Arim berhasil, jadi gimana Arim harus semangat juga, supportnya dari guru-guru Arim. Masya Allah banget. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi selain menjadi mentor di Hafiz Indonesia juga sering menjuarai, dan ketika pengalaman menjadi juara itu ya dimentorkan ke adik-adiknya sehingga adiknya menjadi juara, alhamdulillah ya. Pengalamannya diturunkan ke adik-adik yang dimentori gitu ya Kak Arim. Oke, berikutnya ke Kak Zaida ya. Gimana Kak Zaida, fasilitas sekolah ini membantu atau enggak sih ketika Kak Zaida persiapan untuk lomba-lomba? Fasilitas di sekolah ya sangat membantu, Pak. Di sini ada ruangan untuk khusus berlatih ya. Perangkat audionya juga untuk melatih suara dan akses buku-buku referensi bahasa Arab. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler di sini juga dirancang untuk melatih kemampuan berbicara siswa-siswi SMP IT Asyadili ini. Gitu, Pak. Ya, berarti fasilitasnya sangat memadai dan sangat mendukung siswa-siswinya ya. Iya. Oke. Ya, terkait ekstrakurikuler nih, menarik ini terkait ekstrakurikuler. Nah, di SMP IT Asyadili ada ekstrakurikuler apa saja nih? Kak Zaida dulu ya, dilanjutkan tentang ekskul. Kalau setahu saya ada public speaking, ada Asyadili Voice ya, Pak. Terus juga ada jurnalis, ada jurnalistik. Di bidang seni itu juga ada, kayak olimpiade juga mungkin ya. Olahraga juga ada. Setahu saya itu saja, tapi tidak tahu ya. Kan yang bagian OSIS ekskul gitu ya, Pak ya. Banyak ekskulnya berarti ya, Ya, tidak hanya sangat tentang banyak. pidato ya. Iya, benar sekali. Oke, mungkin bisa ditambahkan Kak Iklil tentang ekskul. Kalau tentang ekskul sendiri, justru menurut saya seru banget sih, Pak. Saya itu paling menantikan kegiatan ekstra, soalnya kan di situ itu meskipun kita nggak pelajarannya nggak kayak biasanya, tapi kita itu bisa sharing-sharing ke gurunya gitu loh, Pak. Tentang masalah-masalah kekurangan bakat, jadi nanti bisa dikasih saran oleh guru tersebut atau mau dilatih lagi oleh guru tersebut. Saya malah menantikan kegiatan-kegiatan kayak gitu sih, Pak. Oke, berarti kegiatan ekskul sangat dinantikan ya, yang 1 minggu sekali itu ya. Di tengah padatnya kegiatan pondok, kegiatan sekolah, mungkin ekskul bisa menjadi hiburan ya. Oke. Ya, kalau Kak Iklil ikut ekskul apa kemarin? Kalau saya sekarang ikutnya olimpiade. Oh, Dulu sekarang itu ada olimpiade. public speaking, Pak. Tapi sekarang saya ganti ke olimpiade. Pengen mengembangkan bakat-bakat supaya terlihat luar biasa, lebih luar biasa lagi gitu. Oh iya, untuk mendalami pelajaran-pelajaran soal-soal olimpiade ya. Oke. Ya, kembali ke Kak Arim ya. Kak Arim, gimana? Bisa diceritakan lebih mungkin gimana terpilihnya menjadi mentor? Itu kan tidak tiba-tiba menjadi mentor gitu kan? Nah, gimana? Awal mula bisa dihubungi kemudian hingga menjadi mentor, terpilih menjadi mentor gitu.
Kayaknya kalau ini kurang bisa pertanyaannya, Pak. Oh gitu ya. Nanti dikirim aja. Oh ya, mungkin di next ya. Oke, kiat-kiat untuk menjadi hafiz atau hafizah ya. Apa tips-tips dari Kak Arim ini? Kiat-kiat. Mm-mm. Ada. Kalau dari Arim sebenarnya nggak yang apa ya? Kadang kan ada ya yang tirakat gitu. Kalau Arim kurang bisa kalau ya mungkin semangat aja sih Pak. Harus semangat ya nggak sih? Semangat itu butuh. Terus juga ya berdoa butuh. Kita kan harus minta supaya diberi kemudahan. Ditata niatnya juga. Ditata niat, juga berdoa dan berusaha. Ditata niatnya, berdoa dan berusaha. Oke, kalau mungkin tirakatnya ya tirakatnya dengan murojaah itu ya. Iya. Oke, Itu udah tirakat banget sih. ya udah tirakat banget. Gak usah tirakat yang aneh-aneh tapi cukup tirakat dengan murojaah itu ya. Itu juga susah soalnya. Ada tambahan mungkin dari Kak Zaidah atau Kak Iqlil tentang menjadi hafid atau hafidah? Sudah. Sudah, Kak Iqlil? Kalau Tips-tips saya mungkin? sih butuh motivasi ya. Pertama itu saya butuh motivasi, memotivasi diri sendiri untuk menjadi seorang hafidhah. Kemudian yang kedua adalah buat suasana belajar yang mendukung. Jadi kan kalau di rumah itu kita terganggu ya Pak dengan gadget-gadget kayak gitu. Jadi di pondok ini kan nggak ada hal-hal kayak begitu ya Pak. Iya. Kita disuruh tirakat dengan cara seperti itu sehingga waktu-waktu itu nggak terbuang hanya untuk gadget, only gadget. Enggak. Ada belajar, ada tahfidz dan lain sebagainya. Pokok kuncinya itu suasana belajar sama semangat. Suasana belajar sama Semangat. semangat. Dan itu bisa didapatkan ketika kita sambil mondok ya. Oke, luar biasa. Oke, berikutnya kembali ke Kak Arim ya, Kak Arim. Kak Arim bisa diceritakan bagaimana perjalanan ketika menjadi mentor di Hafiz Indonesia tahun 2025. Itu kan pelaksanaannya di Jakarta ya. Iya. Jadi berangkat dari Malang atau gimana? Ya berangkat dari Malang berdua sama Kak Ida. Oh, berdua sama Kak Ida saat itu ya. Tanpa orang tua. Tanpa orang tua, karena sudah belajar mandiri di pondok mungkin ya, jadi nggak takut gitu ya. Oke, kalau pengalaman dulu waktu di 2019, waktu menjadi terbaik 4 itu, nah bagaimana proses seleksi hingga menjadi terbaik 4 bisa diceritakan mungkin? Untuk proses seleksi dulu itu ada yang pernah lihat ya. Cuman jadi kita mendaftar. Setelah mendaftar nanti kita mengirimkan dokumen-dokumen seperti dan lain-lain itu. Ya. Terus habis itu kirimkan video juga, video yang ngaji. Setelah itu nanti dihubungi lagi untuk mungkin kalau masuk 50 besar di seleksi. Jadi kita ke Jakarta. Untuk seleksi 50 besar, setelah itu baru pulang lagi. Baru nanti kalau masuk 30 besar diseleksi lagi. Seperti itu. Berarti awal seleksinya itu melalui online dengan mengirim video terlebih dahulu, kemudian 50 besar diseleksi lagi, 30 besar hingga terpilih menjadi juara itu ya. Oh, luar biasa. Jadi di 2019 menjadi peserta, 2025 menjadi mentor, luar biasa. Oke, berikutnya ke Kak Iqlil ya. Kak Iqlil tadi bercerita tentang karakter yang terbentuk melalui manajemen waktu yang baik di pondok dan sekolah. Nah, selain waktu, apa yang menjadi pembentukan karakter ketika kita sekolah di SMPIT Asas ini? Kalau menurut saya pembentukan karakter di sekolah SMPIT Asyadili ini juga berpengaruh dari pondok. Jadi di sini itu di pondok ini kita diajarkan berakhlak mulia, kemudian ada berbagai kegiatan-kegiatan yang padat sendiri itu untuk bisa mengajarkan memanage diri begitu Pak. Sehingga kegiatan negatif ini tuh perlahan-lahan berubah menjadi kegiatan yang positif. Ada juga Pak
kiai-kiai di sana itu mengajarkan kita untuk memiliki adab. Jadi terkadang beliau itu mengucapkan berangkai gitu. Jadi beliau itu mengucapkan perkataan yang bisa mendidik jiwa. Jadi sehingga penguatan karakter itu bisa menjadi Terbentuk ya dengan terbentuk. melalui nasihat-nasihat dari kiai seperti itu. Oke. Ada nggak mungkin salah satu kata-kata dari Kiai Hazimul Ahzab ya, dari pengasuh Pondok Asyazili 2 yang saat ini mengena gitu di benaknya Kak Iqwil atau Kak Zaida mungkin, atau Kak Arim juga boleh. Apa ya? Dawuh-dawuhnya mungkin. Kalau dawuh dari beliau sendiri itu begitu banyak sekali Pak yang membuat diri itu bisa terinspirasi. Tapi bagi saya hal yang paling mengena dari salah satu kata-katanya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar sampai tua sekalipun. Masya Allah. Jangan pernah berhenti belajar sampai tua sekalipun, karena belajar ini menjadi kewajiban kita sebagai Ya. manusia dari lahir hingga meninggal nanti, seperti itu ya Kak Iqwil. Ya, Masya intinya Allah, begitu. luar biasa. Dan banyak dan masih banyak tentunya. Iya, dawuh-dawuh yang dari sangat ya, menginspirasi gitu ya Pak. Iya kan Mbak? Betul. ya. Jadi bukan hanya melalui kata-kata ya, bahkan Ya. juga melalui perilaku beliau kesehariannya yang Benar. kita bisa meneladani. Oke, terima kasih Kak Iqwil. Berikutnya ke Kak Zaida ya, Kak Zaida. Selain di pondok, selain menghafalkan Al-Qur'an, ada juga kajian-kajian kitab-kitab ya Kak Zaida. Benar. Ya, bisa diceritakan mungkin kitab apa saja yang dikaji? Kalau pengajian bersama beliau itu pagi, hari Senin, Ahad dan Senin itu kitab Risalatul Mu'awanah. Kalau hari Selasa, khusus hari Selasa itu hanya taklimul muta'alim. Rabu Kamis Risalatul Jami'ah. Terus juga ada kajian malam ya. Kajian malam kalau hari Jumat itu Bidayatul Hidayah. Kalau hari Sabtu itu pagi dan malam. Pagi itu kitab Al-Yaqutun Nafis, juga sekalian majelis gitu ya Pak ya, majelis Simtud Duror kayak gitu. Kalau malam itu Risalatul Mudzakarah. Khusus hari Ahad malam itu khusus untuk teman-teman santri yang sudah hatam dan yang salaf. Itu mengaji kitab Tafsir Jalalain dan juga At-Tibyan. So, berarti memang banyak kitab yang dikaji ya tadi. Benar. Fikih, kemudian akhlak, tafsir. Ya, benar. Ya, jadi dikaji langsung bersama pengasuh. Ya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Ya, sahabat Asyazili, ya tadi kita sudah mendengarkan banyak hal ya, kisah-kisah dari mereka yang tentunya menginspirasi kita semua. Nah, sekarang saya ingin nih untuk melihat langsung bagaimana siswi-siswi Asyazili mempraktekkan bakatnya ini ya. Nah, sekarang mungkin Kak Arim atau Kak Zaida akan menampilkan pidato dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Siapa dulu ini? Kak Arim dulu. Kak Arim atau Kak Zaida atau Sud dulu ini? Gak usah ya, siapa dulu? Kak Zaida dulu. Kak Zaida, oke. Kak Zaida bisa dipraktekkan mungkin pembukaan dari pidato bahasa Arab ya. Sadatul afadil, majlisut tahkimil arifin wal adilin, asatidatil ajilla, wa ikhwani wa akhawatil a'izza, wa ya ayyuhal hudurus su'ada, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah, itu tadi apa Kak Zaida? Teks apa itu tadi? Teks
Muqaddimahnya, Pak. Muqaddimahnya dari Muqaddimah. pidato bahasa Arab. Ya, benar. Oke, luar biasa. Oke, berikutnya Kak Arim. Ya, silakan. Mungkin ada satu atau dua ayat Al-Qur'an yang bisa dilantunkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa ya. Adem mendengar. Setelah mendengarkan pidato Kak Zaidah dengan semangat yang menggebu-gebu, dilanjutkan lantunan ayat suci Al-Quran yang Masya Allah. Itu tadi surat apa Kak Arin? Surah Al-Anfal ayat 1 dengan nada jahrka. Surah Al-Anfal ayat 1 dengan nada jiharka. Dan masih banyak nada-nada yang lainnya tentunya. Masih ada 7. Ada 7. Iya. Nah, itu tadi dengan nada jiharka. Masya Allah, luar biasa ya sahabat Asyazili. Nah, tak terasa kita sudah berada di penghujung segmen atau di episode di hari ini. Mungkin untuk mengakhiri perjumpaan kita, saya ingin dari narasumber memberikan pesan ya atau harapan kepada adik-adik atau bapak ibu calon wali murid atau pemirsa ya yang ingin atau masih bingung mau melanjutkan pendidikan di mana di jenjang SMP. Ya, diawali dengan Kak Arim dulu. Ya, karena dari ujung sekarang ya. Ya. Mungkin untuk saat ini jangan ragu untuk daftar ke SMPT Asyadili karena selain kita bisa belajar pendidikan umum, kita juga bisa menghafal Al-Quran, juga tidak menghalangi kita untuk berprestasi. Jadi selain kita bisa menghafal Al-Quran, dapat pendidikan umum, juga bisa berprestasi loh. Jadi menghafal Quran ataupun belajar pendidikan ini juga bukan menjadi penghalang untuk kita bisa berprestasi. Jadi mungkin untuk teman-teman semua atau orang tua yang masih bingung nih mau daftarin anaknya kemana ya, boleh join ke SMP Asyadili. Itu ya. Oke, boleh beri tepuk tangan. Terima kasih atas pesan-pesannya. Berikutnya dilanjutkan Kak Iklil. Kalau untuk saya sendiri, buat adik-adik kelas saya yang bakalan datang dan belajar bersama saya di sekolah SMP IT Asyadili ini. You're not lazy, you just don't love what you do. Jadi, kamu itu jangan sampai males-malesan. Kamu itu harus mencintai segala proses yang bakalan ada di sini. Don't and never give up to study. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Dan selalu jaga adab ya kalau nanti kita pindah dan belajar bareng-bareng di sini. Aku tunggu kamu nanti sekolah di sini. Karena tempat SMP IT Asyadili ini adalah tempat di mana kita bisa mengembangkan berbagai potensi. Jadi kali ini aku yang nantang kamu buat bisa duduk di kursi kayak gini. Masya Allah. Ya, terakhir dari Kak Zaidah, karena tadi Kak Iklil dengan versi bahasa Inggris, mungkin Kak Zaidah ditambahkan kata-kata bahasa Arab ini ya. Ya, silakan Kak Zaidah. Ya, pesan saya jangan pernah ragu untuk tetap mencoba dan terus belajar. Di SMP IT Asyadili ini semua bakat difasilitasi, bukan hanya untuk pidato bahasa Arab saja, tetapi bakat-bakat yang lain juga.
Di sini juga ada tempat untuk olahraga, seni, tahfidz, jurnalistik, dan masih banyak kegiatan lainnya. Ya, mungkin buat teman-teman yang ada bakat atau minat di berbagai bidang itu, boleh join ke sini sih. Menurut saya begitu ya, karena ya banyak, saya melihat teman-teman saya tuh juga banyak yang belum bisa mengembangkan, tapi dengan mencari tahu, mencoba, mereka juga berkembang dengan sangat baik. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Asazili. Ya, sahabat Asazili, tak terasa kita telah berada di akhir episode di Asazili Talk kali ini. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, mungkin kita akhiri dengan jargon sekolah SMPT Asazili ya. Bersama-sama. Kalau saya bilang SMPT Asazili, kalian menjawab? Membimbingkan Al-Quran, melangitkan manusia. Coba SMPT Asazili Membumikan Al-Quran, melangitkan manusia. Sekian dari kami di episode kedua Asazili Talk kali ini. Untuk mengakhiri perjumpaan kita akhiri dengan salam bersama-sama. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.